Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai, saya hormati guru-guru saya, para panutan-panutan saya, para habaib kita. Ada Al-Habib Zaki bin Umar Al-Haddad, ada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah Al-Ghadri, juga para habaib yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat cinta saya kepada beliau-beliau semua. Semoga Allah berikan kepada beliau-beliau semua sehatul afiah, barakah dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan Majlis Ta'lim Rawdatul Mustafa dan rumah ini serta majlis ini mudah-mudahan dijadikan tempat yang penuh dengan barakah, penuh dengan rahmat, dan mudah-mudahan semua yang memberikan kebaikan dunia wal akhirah. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah yang Allah berikan kita nikmat yang sangat banyak, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat. Karena kalian tidak mungkin bisa hadir di sini kalau Allah nggak kasih nikmat sehat. Alhamdulillah, Allah masih saya beri, atau Allah kasih saya umur sampai saat ini. Kemarin saya 25 hari sakit terpapar COVID-19. Saya kena COVID dan paru-paru saya setengah kena, hampir kayak orang mau meninggal dunia. Artinya sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Kalau yang kanan kena mungkin saya pakai alat bantu ventilator masuk ICU. Tapi alhamdulillah berkat support doa daripada Habib Zaki, Habib Abdurrahman, dan doa semuanya, Allah masih saya beri hidup dan sehat sampai saat ini. Alhamdulillah, ini majlis pertama kali saya hadir. Jadi saya tadi kemarin mungkin hari Ahad atau hari Senin, Ahad subuh kurang lebih, dinyatakan sembuh sehat daripada COVID negatif. Tadi Senin atau Selasa, hari Selasa saya lihat ada meme, yaitu pengajian burdah bulanan, dan saya juga punya dosa besar. Saya Abdurrahman belum nengokin beliau di tempat rumah yang baru. Saya bilang bismillah, saya hadir. Berangkat di rumah pakai sweater, bukan pakai gamis, saking pingin datangnya. Karena kalau pakai gamis, orang-orang sekitar bawahnya minta ampun, melarang saya untuk hadir acara dulu. Termasuk saya punya umi, saya ini paling takut sama umi Abdurrahman, tahu. Kalau ada umi ngomong A, sekarang pulang. Ngomong berangkat, sekarang berangkat. Kalahnya sama umi, yang lain mah bodo amat, kecil. Ya kan? Setelah umi, guru-guru kita orang tuh nggak usah ngomong apa-apa. Bahkan saya bilang saya berangkat dari rumah itu pakai sweater. Saya bilang jam 9:30 saya harus udah ada di rumah lagi. Sama saya bilangnya mau terapi paru-paru Abdurrahman, bukan mau ngaji. Ya kan, pakai gamisnya itu di dalam majlis, di dalam mobil saya selipkan. Mudah-mudahan jadikan wasilah berkah sehat walafiat. Tapi ingat, corona COVID itu bukan aib. Saya berbagi sedikit. Angka kematiannya di bawah 4%. Cuma memang bagi yang suka merokok, nge-vape, shisha, hati-hati. Saya tobatan nasuha dari shisha sebenarnya, ya kan? Hati-hati, karena kalau sudah kena pasti kena. Dan saya yakin semua orang pasti kena COVID. Cepat lambat laun, Habib Abdurrahman, Habib Zaki kalau belum kena, insya Allah kena. Tuh, Anda juga sama, jangan-jangan nyengir ente. Kalau cengengesan pasti. Ada nggak orang sini yang belum pernah kena flu salesma kalau kata orang Sunda? Sudah semua kan? Tahun 70 itu salesma itu diibaratkan dengan wabah paling mematikan. Karena lebih dari 70 juta orang meninggal dunia gara-gara influenza. Tahun 70. Sekarang biasa nggak orang kena flu? Biasa nggak orang kena flu? Biasa. Kata orang Sunda mah, flu itu penyakitnya orang miskin. Nggak mau lebih-lebih daripada penyakit flu. Ya kan? Sama pasti kan? Ente lebih pilih mana, flu atau kena jantung? Lebih pilih mana dikasih sakit sama Allah, salesma atau kena jantungan? Hah? Salesma. Dulu tahun 70 salesma dianggap wabah paling matikan. Sekarang biasa, sama dengan COVID-19.
akan seperti biasa dan semua bakal kena. Bahkan angka kematian flu dengan COVID lebih banyak flu daripada COVID. Artinya apa? Semua orang bakal terpapar hal tersebut. Cuma yang kita minta saat kita kena dalam keadaan sehat, imunnya kuat. Makanya nggak salah ya kalau ngaji ya semua diajarkan Nabi ya, baik berwudu, ya kan? Jangan ngaji beragajulan, rambut ada yang kusini kusono, ngaji kagak pakai kopel, tong. Wah, Rojali, udah lama ketemu Rojali, lagi baru ngajamah dia, ya kan? Tapi insya Allah yang ngaji niatnya lempeng ya, yang benar lurus semuanya karena Allah Ta'ala. Ya, yang rapi, wudunya dijaga, ya kan? Jangan sampai batal. Kemudian apa? Sunnah-sunnah wudunya dijaga. Itu semua yang menyelamatkan kita, yang menjaga kita. Ya, makanya saya terbiasa sebenarnya, ya kan? Saya terbiasa. Saya alhamdulillah sudah kena alumni kena COVID. Jadi insya Allah tubuh imun saya jauh lebih kena dan saya nggak takut COVID kalau di hadapan saya sekarang. Sebenarnya. Tadi salaman tos sama Biaki sama Abdurrahman pemulaan takut besok dia kena COVID. Hadirin rahimakumullah, dirahmati oleh Allah. Terus sekali lagi insya Allah dikasih sehat walafiat. Doain Habib, doain biar panjang umur. Habib Abdurrahman, Habib Zaki, semua para Habib kita biar panjang umur, sehat walafiat. Itu yang paling penting ya. Hadirin rahimakumullah. Ini malam Allah kasih nikmat kita baca Maulid Burdah. Maulid Burdah itu yang dikarang oleh Imam Busiri, Muhammad Busiri, seorang ulama besar. Imam Busiri seorang ulama alim, tapi sebelumnya sering bikin syair muji raja-raja. Jadi kalau dulu itu orang yang suka bikin syair ditujukan kepada orang kaya, orang tertentu nanti dapat balasan. Nah, Imam Busiri dulu sering bikin syair untuk raja. Akhirnya Allah kasih sakit, lumpuh, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, waktu beliau sakit, beliau karang tuh qasidah muji Nabi, yang dah Nabi terus menerus. Dia puji Nabi sampai akhirnya beliau ra'an Nabi yaqdah, melihat Nabi dalam keadaan mata terjaga, bukan mimpi. Dalam itu dikasih yang namanya selimut burdah, diberikan burdah oleh Rasulullah SAW. Nah, beliau karanglah dan beliau niatkan, ya Allah, kalau aku dikasih sehat, kalau aku dikasih panjang umur, aku akan habiskan sisa umurku untuk memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah. Imam Busiri besok paginya beliau sehat walafiat. Besok sehat walafiat. Akhirnya apa? Beliau pakai itu buat ngarang qasidah. Ada qasidah burda, ada qasidah mubariyah, sampai dikatakan malaikat keteteran nulis pahala daripada qasidah mubariyah ya, yang dibaca setiap Jumat sore. Qasidah Muhammadun Sayyidul Kaunaini wa Thaqaun, itu karangan Imam Busiri semua. Hadirin rahimakumullah. Dikatakan qala Syekh Abdul Salam Al-Maraghisi rahimahullah ta'ala, man qara'a qasidatul burdati lil Busiri ala maradin syafahu Allah ta'ala ma lam yahdhur ajaluhu aw quri'at ala tifli amina min kaidil jinni wal waswasi wa ummi sibyan wa sa'ir al amradi wal mu'diyat wa ma hamalha musafirun fi mata'ihi aw hamalha alayhi ala salid illa salima min ghawaili safari wa khusran at-tijarah. Al-Imam Syekh Abdul Salam beliau mengatakan, siapa orang baca qasidah burdah, man qara'a qasidatul burdah, siapa orang yang baca qasidah burdah yang tadi kita baca begitu luar biasa, ala maradin, kepada orang yang sakit, syafahullahu ta'ala ma lam yahdhur ajaluhu, Allah akan berikan kesembuhan selama Allah belum takdirkan ajal menjemput orang tersebut. Kalau ajal sudah waktunya meninggal, ya pasti meninggal. Kan ada orang sakit sampai bertahun-tahun, makanya saya rutin. Kan tadi saya izin sama Abdurrahman, Habib sekarang jualan air Cina apa jualan water? Kalau ini air mineral dijual, saya buka-bukain. Kalau enggak juga saya buka-bukain. Enggak buat dibagiin jamaah atau diminum buat keluarga. Saya buka botolnya,
Saya niatkan buat orang di rumah nanti ngambil 2-3 botol. Kenapa? Barakahnya luar biasa, keberkahannya dahsyat, faidahnya, fadilahnya luar biasa. Au qul ala tifl amina min gaidi jinni wal waswasi wa ummi sibyan. Kalau dibaca sama anak kecil, maka tuh anak kecil dijaga sama Allah dari yang namanya setan, dari yang namanya jin. Ada jin tukang gangguin anak kecil khusus. Kadang-kadang kita punya anak nangis muak tiba-tiba, itu kadang-kadang digangguin sama jin. Atau dikatakan dalam kitab ini, di dalam perkataan Imam Abdul Salam, wa ummi sibyan. Ummi sibyan itu ratunya jin perempuan yang suka ngegoda laki-laki. Karena ada itu kadang-kadang suka jin itu bisa nikah sama manusia, boleh. Ada sebagian magal ulama ada mengatakan boleh. Nanti mau nikah sama jin, mau menikah. Jin cantik, kadang-kadang kepalanya manusia, kakinya kuda, ya kan? Nah, kalau orang yang sering menjaga sida burda, dijaga sama Allah dari jin perempuan tersebut. Wasail amradil muadiyat. Dan Allah juga jaga dari segala macam penyakit dan gangguan. Nah, kita minta nih, makanya dikatakan oleh para ulama, Maulid Burda itu dianjurkan, sangat dianjurkan saat datang wabah atau bencana. Kita Masya Allah, ya, saya waktu sakit, semua rumah sakit penuh di mana-mana. Itu nggak orang kena serangan COVID. Karena rata-rata semua penyakitnya COVID ya. Yang sehat dibilang COVID, yang jantungan dibilang COVID, asma dibilang COVID. Dia ngeliat orang-orang tuh tergeletak di pinggir-pinggir IGD luar biasa, gak bisa ngapa-ngapain. Diam aja mereka, kadang nggak ditangani, karena rumah sakitnya penuh. Di mana-mana sekarang wabah, Masya Allah. Makanya saya senang nikmat dikasih nafas lega itu, dia bersyukur. Kemarin nafas hidung batuk muntah darah. Jadi kalau batuk itu muntahnya darah. Udah kayak orang, udah dia nggak tahu dah. Kalau diceritain, Masya Allah banget. Dia kan dahsyat. Saat-saat kayak begini nih, lagi musibah di mana-mana, wabah di mana-mana, dianjurkan kita membaca Maulid Burda. Saya dapat kabar bencana di Banjar, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumedang, Garut, kemudian kemarin di Bogor, banjir bandang, semua daerah di mana-mana semua dikasih musibah sama Allah Ta'ala. Saat-saat begini sangat tepat. Upayakan hadir walaupun seminggu sekali. Apalagi Habib Abdul Rahman bikin sebulan sekali. Saya sudah niatkan Habib Abdul Rahman insya Allah setiap bulan hadir di tempat ini. Habib Abdul Rahman sering datang ke Ar-Rawdah, sering datang ke Aisyah. Beliau ini berjuang sama saya dari Majlis Syababul Khair mungkin baru beberapa orang, ya kan? Ada 3 orang, 4 orang, 5 orang, 9 orang, 10 orang, belasan orang beliau bareng-bareng sama saya. Perjuangannya Masya Allah luar biasa, ya kan? Sampai belum nikah dengan adiknya Habib Zainal Idrus, ya kan? Terus sama, alhamdulillah luar biasa perjuangan. Makanya saya ingatkan, insya Allah sebulan sekali saya datang ke sini untuk menyempatkan hadir ngambil berkah daripada Al-Imam Busiri dan juga Maulid Burda dan juga Majlis Rawdatul Mustafa. Bahkan dikatakan wa mahamala musafirun fi mata'ihi. Siapa orang yang bawa kitab Burda sama seorang musafir, ya, sama seorang musafir, taruh tuh di barang-barang mereka. Dikatakan au hamalah alaih, atau dia pegang tuh kitab Burda, ila salim min gawaidis safar wa khusrani tijarah, dia bakal dijaga, diselamatkan sama Allah dari rintangan-rintangan yang namanya perjalanan tersebut, mau itu begal, mau itu apapun, mau itu kecolongan, atau wa khusrani tijarah, rugi daripada berjualan, berdagang. Terakhir, qira'atul burdati ta'dilu 70 marrah min kati dalail khairat wa man kana lahu hajatun fayadraha wa fiha shifaa'un wa qada' al hajat wa tahsinul burdati aqwa min tahsinul Imam Nawawi. Dikatakan barang siapa membaca Maulid Burda pahalanya lebih besar atau lebih afdal daripada 70 kali menghatamkan kitab Dalail Khairat. Ada kitab Dalail Khairat itu semua isinya tentang salawat,
dan luar biasa keutamaannya. Baca Maulid Burdah 1 kali bacaan keutamaannya lebih afdal, lebih utama daripada baca 70 kali yang namanya Dalail Khairat. Wa man kana lahu hajat fayagrahu fiha shifa' wa qada'ul hajat. Siapa orang yang punya hajat, dia punya hajat kencang, kepingin, saya pingin nikah, batal lagi, baca Burdah. Tapi jangan buat cari cewek, lebih bisa lebih demen tuh cewek cakep banget, hebat banget. Wah, top dah Bib. Demen tuh Bib, buat apaan? Buat jadi cewek Bib, teman-teman. Ya, teman-teman. Jangan dosa, nggak boleh pacaran, haram alik. Bib, saya punya hajat, ingin punya rumah, baca Burdah. Habib, saya punya hajat, kepingin kerja, baca Burdah. Apapun hajat kita dikatakan wa qada'ul hajat, menggabulkan hajat-hajat kita. Wa tahsinul burda bi abwa' min tahsin Imam Nawawi, dan penjagaan burda itu lebih kuat daripada wiridnya Hizb An-Nawawi, ini punya Imam An-Nawawi. Makanya Masya Allah, bersyukur orang kampung ini ada Habib Abdurrahman tinggal di sini. Baca burda lagi, luar biasa. Ini kenikmatan, kedahsyatan yang sangat azim, sangat luar biasa, yang nggak bisa dimiliki kecuali orang-orang yang Allah tentukan kebaikan pada orang tersebut. Ya Allah memang inginkan kepada warga kampung apa sih namanya Pak? Situ Pete, ya kan, dekat dengan situ Jengkol, bahasanya tuh Bojong Jengkol, Pete Jengkol, ya kan. Alhamdulillah, bersyukur sama Allah Taala, ya kan. Wasilah Abdurrahman, Hadir Habib Zaki, syukur kan Syekh Utsman Al-Ghadri, Ayub Haikal Al-Habsi, wasilah beliau. Siapa yang undang? Gue mau nanya nih, kalau nggak ada Habib Abdurrahman, Habib Zaki datang ke sini nggak? Datang ke sini nggak? Kalau nggak ada Habib Abdurrahman, Habib Utsman datang kemari nggak? Hah? Kaget. Kalau nggak ada Habib Abdurrahman, Ustadzul Aziz, Habib Haikal datang ke sini nggak kira-kira? Kaget. Wasilah Habib Abdurrahman, saya datang ke sini karena wasilah Abdurrahman. Karena beliau tinggal di sini. Kalau nggak ada beliau, wah mungkin nyampe ke dia. Ya kan? Makanya bersyukur. Mudah-mudahan Abdurrahman dikasih betah di tempat ini. Dan mudah-mudahan kanan, kiri, depan bisa kebeli sama Abdurrahman jadi pondok pesantren. Dan mudah-mudahan kita minta sama Allah, semuanya yang hadir dikasih jaga sama Allah, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirah. Hadirin, Habib Abdurrahman, Habib Zaki, saya izin langsung pamit. Kapolda sudah telepon berkali-kali. Polisi dapur. Orang rumah udah bawa, jam 10 belum balik-balik. Saya bilang jam 9:30 sudah di rumah. Kayaknya dia kontak-kontakan sama saya punya Umi. Jadi saya izin, langsung jalan, langsung pamit. Ya kan, tadinya malah saya mau datang sekolah, cuma datang sampai jam 9. Cuma saya nyampe jam 8:30. Dia ngumpet-ngumpet, nyolong-nyolong. Kalau kagak boleh. Mudah-mudahan ya, majelis bisa berjalan seperti sekolah lagi. Wabah apapun cepat kelar dari negeri ini. Itu corona, itu apapun cepat kelar. Ya kan? Yang belum kena corona siap-siap kena corona. Lu bakal kena, lu sendiri aja beraga jualan. Ya kan? Ya. Rokok 1 batang buat 5 orang. Pokoknya rokok yang diputar-putar bentuk Made Cianjur. Tahu kelakuan Rojali. Mati siapa bukan jualan rokok. Makanya mudah-mudahan kan sehat, ya. Sehat, ya kan sehat, semua sehat walafiat. Cuma kalau orang sudah kena COVID nggak perlu divaksinasi lagi. Kalau orang sudah kena COVID sudah nggak perlu divaksin. Saya kebal vaksin. Sudah tidak takut dengan corona, ya kan? Mudah-mudahan sebagai sehat walafiat, tidak ada penyakit apapun pada diri kita, cepat beres, cepat selesai semua masalah. Insyaallah Burdah atau majlis malam Ahad dibukanya nanti sebelum milad insyaallah kita bikin pada tanggal 3 April di sirkuit internasional Sentul lagi. Insyaallah kalau vaksinnya orang-orang beres dan keadaan memungkinkan. Doain juga guru-guru kita, khususnya Habib Rizik dikasih sehat walafiat. Cepat beres, supaya juga bisa keluar lagi. Lagi di wajib sama kita semua ya. Ini dapat saya sampaikan, izin langsung balik, kakak boleh salaman cantangan kukunya lu. Awas jamaah salaman lu. Ya.
Baik ya, sekarang saat begini karena kurvanya lagi tinggi, kalau saya Habib Rahman, saya Habib Jaki, saya Habib Usman nggak perlu salaman. Ya, doain. Lu ngapain cium tangan kalau lu yang diajak Habib Rahman kagak lu amalin, percuma. Mendingan lu ngapain apa yang disampaikan sama Habib Rahman jauh lebih penting ketimbang usrabat surabut kata lu berkah kagak ada berkahnya. Ya, lu ngamalin jauh lebih berkah daripada lu ngomong berkah, tarik tangan beliau, betot tangan beliau, tapi lu tidak mengamalkan apa yang disampaikan sama beliau semua. Nanti kita dengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita, dari Abu Zaki, dari Ibrahim, dari Usman. Saya izin langsung pamit. Jazakumullah khair. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.